Halo, malam semua. Enam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Sebentar ya. Oke, malam semuanya. Jadi untuk mata kuliah apa saya nih di cloud computing sesuai pertemuan hari ini, kebetulan gitu ya, kita hari ini kerjasama dengan Google Cloud. Jadi nanti saya lagi mana? Sebentar lagi mungkin Ibu Linanya join. Jadi untuk pertemuan hari ini kurang lebih kita bahas tentang si ini ya, si Google Cloud ya. Kita tinggal tunggu aja sebentar. Mungkin Bu Linanya sebentar lagi join. Oke. Oh ya, sebelumnya itu ya, apa buat yang belum daftar atau apa kelupaan atau belum diberitahu, ini saya taruh di chat dulu. Oke, nah ini ya. Nah, buat yang belum daftar, kalau kalau udah hiraukan aja. Tapi kalau yang belum, silakan daftar karena nanti bakal dibuatin akunnya. Oh, Izin Pak, ini digabung Pak semester 4 sama semester 6. iya, khusus untuk pertemuan hari ini digabung semester semester 4, semester 6 kelas pagi. Oh, oke, siap Pak. Oke. Nah, itu ya di apa? Di chat buat yang belum join atau belum daftar, daftar dulu karena kedepannya mungkin kita mungkin dikasih kesempatan ya untuk pakai beberapa layanan dari Google Cloud-nya karena itu berbayar. Jadi mumpung ada kesempatannya, kapan lagi? Oke. Ini pilih yang mana ya Pak? Saya nggak Kenapa? pilih yang mana ya berikutnya ini. Pilih yang mana? Ya pas pas daftar ini pas klik link ini. Itu bukan Google apa Google Form gitu ya. Itu cuma gambar, woi. Klik tombol berikutnya itu apa? Mungkin nanti lebih dijelaskan ya, tapi kalau kurang lebih gitu, nanti si Google Cloud-nya ada beberapa spesifik gitu ya, beberapa apa materi gitu tentang gimana manage cloud resource, gimana apa pembuatan machine learning, ML atau artificial intelligence stack-nya, lalu ada apa foundation untuk infrastrukturnya itu nanti pembuatan seperti apa, terus ketika mau ngebuat sama secure jaringan ketika kita udah buat gitu ya, seperti apa. Nah, itu dia ada beberapa materinya. Oke, nah jadi skill-skill ini saya juga kurang tahu. Entah kalian boleh pilih atau kalian harus ikuti semua atau segala macam. Tapi yang jelas sih ya semakin banyak, semakin bagus ya harusnya buat kalian. Kapan lagi ya? Oke, gitu, Mas.
Yes. Mana nih? Oke. Nah, tapi di sini teman-teman ada yang udah nyoba mungkin ke kayak arsitekturnya si Google Cloud. Nah, itu ya. Google. Pernah Pak. Pernah apa bergema gini? Oke. Nah, iya itu form registrasi. Jadi diisi aja. Waduh, kepotong gitu. Coba saya buka juga deh. Mana dia? Itu tadi temennya ada yang nanya mata kuliah bahasa Inggris apa enggak? Pasti bahasa Inggris ya. Nggak mungkin apa si ininya pakai bahasa Jawa atau ini. Oke, jadi ini cuma Google Form biasa. Jadi kita isi data persyaratan itu ya. Kita setuju untuk ngikutin. Nanti kita bakal dapat kredit di sini buat si mempelajari Google Cloud Skill ya. Nah, jadi Google Cloud kreditnya oke. Rating to share. Duh, saya udah isi ya.
Kreditnya dapat dari mana? Halo, selamat malam. Malam. Nah, Finally. kebetulan pas Mohon maaf orang yang Pak, datang. saya ada kendala tadi ketika join Selamat pakai. malam. Malam Bu Lina. Nah, nih mahasiswa udah antusias nih Bu, udah banyak yang nanya nih. Sudah banyak yang Udah nanya baru mulai. ya. Iya. Saat ini ada 33. Ini dari 2 kelas atau masih 1 kelas? Ini 2 kelas Ibu, cuma mungkin kalau kelas pagi sih tadi saya sempat info, cuma mungkin balik lagi, saya nggak tahu ya, mungkin beberapa ada yang berhalangan atau apa. Jadi Baik. kalau kelas paginya tuh sebisanya, yang bisa hadir aja ikut hadir, tapi kalau kelas malam sih harusnya sih hadir semua gitu. Baik, baik. Mungkin bisa kita mulai aja ya. Jadi memang agak terlambat sedikit. Saya mohon maaf sebelumnya karena sempat mengalami kendala juga. Saya nggak tahu kenapa kalau saya join di Zoom, laptopnya ngeblok akses mikrofon, Pak. Jadi saya harus join dari incognito. Sebelumnya mungkin Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya karena sudah join meeting pada malam hari ini untuk kelas pertamanya dengan Pak Irwan ya. Salam kenal sebelumnya, saya dengan Siti Malina, teman-teman bisa panggil saya Lina. Saya adalah Adoption Manager di Google Cloud terkait dengan Google Cloud Learning. Jadi memang pada hari ini teman-teman mengambil satu mata kuliah, kemudian mata kuliah tersebut dikawinkan dengan program Google yang harapannya adalah teman-teman mendapatkan pengembangan pembelajaran yang tentu saja nanti di dalam training ini teman-teman dapat merasakan hands-on experience bagaimana memakai platform GCP yang mungkin nanti ketika teman-teman bekerja, kemudian teman-teman ketemu dengan platform yang sama, setidaknya teman-teman sudah pernah belajar dan sudah mendapatkan insight terkait dengan bagaimana fungsi dari GCP ini ketika teman-teman nantinya bekerja. Nah, mungkin saya ingin sharing sedikit karena hari ini juga meetingnya di-record, nanti bisa di-share ya ke teman-teman yang lain yang mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam meeting hari ini bahwa ada video yang bisa mereka tonton bila mana mereka melewatkan sesi ini. Nah, setelah ini juga nantinya akan ada 2 agenda. Yang pertama, saya akan menjelaskan benefit apa saja yang teman-teman dapatkan dari mengikuti program ini. Kemudian nanti keduanya, saya akan minta salah satu dari teman-teman yang hadir di sini melakukan share screen dan melakukan klaim kredit untuk mendapatkan kredit dan memulai journey teman-teman di dalam belajar mengenai Google Cloud Computing Foundation. Nah, beberapa menit lalu saya sudah mengirimkan ke email teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran dalam dan mengisi formulir ya, especially dalam program Google Cloud Computing Foundation. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengisi formulirnya di hari kemarin atau di beberapa jam yang lalu, bisa mengecek mailbox-nya dan nanti bila mana dirasa bahwa teman-teman ingin menjadi atau voluntarily share screen dan menggait teman-teman yang lain untuk melakukan klaim kredit, bisa ada raise hand nggak ya? Bisa memberikan reaction ya, atau nanti bisa juga type di komen bahwa teman-teman bersedia untuk menjadi apa ya kita bilangnya, seseorang yang akan mensimulasikan bagaimana mengklaim kredit dan memulai journey dari program ini ya. Izinkan saya share screen sebelumnya, jadi mungkin dibantu Pak dicek apakah ini aksesnya sudah memberikan akses untuk saya share screen. Saya coba ya. Oke. Oke. Aman kah Bu? Mic saya yang tidak aman sepertinya. Mungkin saya coba join dari device ya untuk suaranya. Jadi ketika saya share screen, teman-teman bisa melihat screen saya, tapi juga bisa mendengarkan dari handphone untuk penjelasannya ya. Ditunggu sebentar ya.
Halo, selamat malam. Nah, ada Bu. Oke, aman. Bisa screen Malam, juga Bu. aman, Pak ya? Iya, screen juga aman. Ada Kok. echo? Enggak, aman Pak? Aman sih di saya, teman-teman. Aman. Kedengeran semua kan ya? Screen-nya belum muncul, Pak. Bagaimana? Screen-nya. Aman, Bu. Screen-nya belum muncul ya? Enggak sih, Belum, muncul Bu. kok. Muncul ya? Oke, baik. Mungkin saya kembali ke screen terlebih dahulu. Iya. Alright, mungkin saya mulai aja ya teman-teman. Jadi sekali lagi welcome on board. Semoga teman-teman nantinya tetap excited untuk ikut program-program lanjutan yang ada dalam kolaborasi antara Google dan ITTS. Tentunya yang harapan kita adalah untuk upskill teman-teman semua. Artinya yang kita harapkan ketika teman-teman nanti masuk ke dunia pekerjaan, masuk ke industri tersebut, teman-teman sudah setidaknya memiliki wawasan mengenai satu platform, yaitu Google Cloud Platform ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai benefit apa yang akan teman-teman dapatkan bila mana teman-teman menyelesaikan journey ini sampai akhir. Karena walaupun ini adalah bagian dari mata kuliah, kadang ada juga mahasiswa yang di tengah jalan semangatnya turun. Jadi harapan saya adalah ketika teman-teman bergabung dalam program ini, ayo bahu-membahu, saling membantu, memotivasi teman-teman yang lainnya, agar sama-sama lulus di dalam program ini, sehingga lulus juga ya di mata kuliah ini tentunya. Jadi saya perkenalkan kembali, saya Adoption Manager untuk Southeast Asia. Jadi saat ini saya memegang 10 negara yang salah satunya adalah Indonesia. Dan sedikit tambahan, Indonesia saat ini merupakan fokus utama kita nih untuk mendevelop teman-teman sekalian, kemudian mahasiswa dari institusi lain juga tentunya, agar teman-teman dapat bersaing secara global tentunya nantinya ketika teman-teman lulus. Kalau teman-teman punya skill set yang memang dibutuhkan di pasaran, tentunya teman-teman akan lebih luas nantinya cakupannya. Jadi mencari pekerjaan tidak hanya bisa di Indonesia, tapi juga bisa di mana aja ya teman-teman. Karena memang saat ini industri IT sendiri, pekerjaan remote itu sudah tidak asing. Jadi walaupun teman-teman adanya di Indonesia, tapi who knows nanti ketika teman-teman bekerja ternyata teman-teman di-hire-nya oleh satu perusahaan yang basisnya mungkin di Amerika ataupun di Singapura dan lain-lain ya. Di sana ada email saya juga, jadi bila mana teman-teman memiliki kendala atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program, feel free untuk kirim email saya ataupun nanti bisa melalui Pak Irwan ya. Jadi Pak Irwan nanti yang akan mengirimkan pertanyaan teman-teman ke saya dan akan saya bantu jawab. Kemudian di bawahnya ada LinkedIn profile saya. Nah, kenapa saat ini saya juga mencantumkan LinkedIn profile saya? Karena saya melihat tren ya teman-teman. Saat ini walaupun masih dalam posisi mahasiswa, tapi teman-teman sudah bisa melakukan professional branding di dalam LinkedIn yang tujuannya tentu saja nantinya ada kaitan dengan program yang saat ini teman-teman jalankan. Jadi bagi siapapun yang sudah memiliki LinkedIn dan ingin terhubung dengan saya via LinkedIn, silakan di-add ya. Kemudian tentunya di dalam program ini kami memiliki moto. Jadi moto kami adalah ingin membantu teman-teman semua yang nantinya ketika lulus masuk ke dunia kerja dan teman-teman sudah bisa memasuki dunia cloud. Kenapa demikian? Tentu saja ada alasannya. Jadi kalau teman-teman ada yang ikut komunitas baik itu developer ataupun komunitas IT, mungkin sudah tidak asing bahwa saat ini di Indonesia ada tagline yang ada di pasaran. Jadi bunyinya adalah semua orang akan cloud pada waktunya. Artinya saat ini ketika mahasiswa-mahasiswi lulus, cloud ini tidak pernah menjadi opsi karir pertama mereka. Nah, tentunya ada alasan. Kenapa? Karena ternyata mereka belum cukup skills untuk menuju role cloud tersebut sehingga butuh 2-3 tahun untuk mereka belajar lagi di dalam dunia pekerjaan sebelum mereka benar-benar bisa apply untuk posisi cloud. Padahal
Nyatanya saat ini di market posisi cloud ini sangat banyak dibuka teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya LinkedIn di part job, nanti teman-teman bisa ketik cloud saja dan search. Nanti teman-teman bisa melihat dalam satu hari ini bisa ratusan bahkan ribuan job ataupun posisi yang dibuka, namun sangat susah diisi ternyata karena talent cloud ini memang langka saat ini, jadi susah dicarinya. Dan untuk mencarinya, perusahaan-perusahaan perlu effort yang lebih, perlu berbulan-bulan posting job tersebut sampai mendapatkan kandidat yang memang sudah mahir di bidang cloud ini. Nah, ternyata isu tersebut adalah karena memang ketika mahasiswa-mahasiswa lulus, skills mengenai cloud ini masih sangat minim, sehingga dalam program ini harapan kita adalah kita bisa membantu teman-teman sekalian mendapatkan skills yang nantinya dibutuhkan ketika teman-teman melamar pekerjaan yang memang khusus di bidang ataupun di role cloud ya. Jadi sudah ada risetnya juga terkait dengan apa yang saya sampaikan barusan, di mana hasil dari risetnya adalah 70%, artinya 3 dari 4 pembuat IT, pembuat keputusan di bidang IT melaporkan adanya kesenjangan keterampilan di bidang cloud ini. Nah, kenapa demikian? Karena itu tadi, demand-nya sangat banyak. Orang-orang yang butuh cloud talent itu sangat banyak. Tapi pada akhirnya untuk mendapatkan cloud talent yang memang sudah mahir, sudah proficient, sudah mengerti cara kerja cloud, ini sangat susah sekali. Sehingga ini merupakan salah satu peluang yang bisa teman-teman lirik ketika nanti teman-teman lulus dan ingin memulai karir teman-teman. Di sini ada video juga yang mungkin nanti akan saya skip, tapi akan saya kirimkan linknya ke Pak Irwan, jadi teman-teman bisa menonton, di mana di dalam video ini seorang Rohan Singh bercerita bagaimana program ini, program Google Cloud Learning ini membantu beliau untuk termotivasi dalam belajar mengenai Google Cloud dan pada akhirnya memulai karir beliau di bidang cloud tentunya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa cloud ini biasanya tidak menjadi opsi bagi seorang fresh graduate. Kenapa? Karena mereka biasanya akan memulai dari yang mereka memang merasa bahwa skills yang dibutuhkan tidak terlalu kompleks, seperti Android developer, web developer. Tapi padahal sebenarnya cloud engineer ini merupakan posisi yang sangat legit bagi teman-teman yang memang tertarik ingin berkarir di bidang cloud. Jadi di dalam ceritanya ini ada satu kalimat yang membuat saya merasa sangat, wah ini beneran nih, ini beneran gitu. Jadi beliau berkata bahwa pada akhirnya kita melihat bahwa ada yang memulai duluan, ada yang mulainya belakangan. Tapi pada akhirnya semua orang akan memulai. Dan saat ini teman-teman sudah memulai. Yang harapan saya ketika teman-teman memulai, tentunya teman-teman memberikan hasil akhir yang maksimal. Artinya semua lulus ya nanti harapan saya. Jadi jangan hanya setengah-setengah ketika sudah klaim kredit, kemudian udah nggak melanjutkan training. Karena di dalam menjalankan program ini, untuk memberikan teman-teman akses ke dalam hands-on experience, itu sebenarnya ada biaya yang dikeluarkan oleh Google. Namun biaya itu tidak ditagihkan karena kita ingin membantu teman-teman untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas walaupun teman-teman statusnya masih dalam mahasiswa. Mungkin saya skip aja, jadi kita bisa masuk ke next-nya. Ya, di dalam program kolaborasi dengan ITTS sebenarnya kita menawarkan milestone learning journey. Nah, untuk milestone learning journey ini memang akan ada beberapa layer nantinya yang akan teman-teman ikuti. Nah, saat ini teman-teman berada pada part kurikulum di mana teman-teman akan di-enroll ke dalam program yang paling dasar, yaitu Google Cloud Computing Foundation. Nah, di dalam Google Cloud Computing Foundation ini nantinya teman-teman tidak hanya belajar mengenai cloud itu apa, tapi juga teman-teman akan belajar mengenai machine learning, kemudian bagaimana data di dalam cloud, bagaimana infrastruktur di dalam cloud, bagaimana network di dalam cloud, bahkan bagaimana AI di dalam cloud, teman-teman akan pelajari. Nah, hal ini akan memberikan teman-teman
pengetahuan dasar mengenai bagaimana Google Cloud ini bekerja. Sehingga nantinya ketika teman-teman merasa bahwa oke, saya ingin melanjutkan journey, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman di dalam program Career Readiness. Nah, kalau di dalam program Google Cloud Computing Foundation, kita akan memberikan rekognisi berupa skills badges yang akan teman-teman dapatkan bila mana teman-teman telah menyelesaikan journey-nya secara keseluruhan. Namun di dalam program Career Readiness ini adalah program puncaknya. Jadi bila mana kita mengatakan bahwa kita ingin membantu teman-teman mendapatkan skills yang nanti dibutuhkan oleh market. Di dalam program Career Readiness lah puncaknya. Jadi ketika teman-teman ikut program dasar, teman-teman dapat pengetahuan dasar, teman-teman harus ikut dalam program level intermediate agar teman-teman benar-benar siap dengan posisi cloud engineer nantinya ketika teman-teman lulus. Dan di dalam program Career Readiness pun kita menyediakan program sertifikasi. Jadi akan ada sertifikasi yang bisa menjadi opsi teman-teman bila mana teman-teman memilih satu dari 3 track yang kita sediakan. Nah, 3 track ini hanya 2 yang punya sertifikasi, yaitu Associate Cloud Engineer dan Cloud Digital Leader. Namun, bila mana teman-teman pada akhirnya tertarik, oh saya ingin berkarir di bidang data analytics saja, atau saya ingin berkarir di bidang business intelligence saja, teman-teman dapat mendaftarkan diri di dalam track data analyst. Nanti teman-teman akan mendapatkan insight dari sana bagaimana mempersiapkan diri teman-teman menuju role tersebut ya. Alright, ini adalah 3 track Career Readiness yang bisa teman-teman pilih setelah teman-teman menyelesaikan perkuliahan ini. Nantinya ketika semester berakhir, teman-teman merasa teman-teman ingin melanjutkan journey teman-teman, teman-teman bisa menghubungi Pak Irwan kembali untuk dibukakan kelas salah satu dari 3 ini. Atau kalaupun ingin memilih ketiga-tiganya, nanti kita akan aturkan 1 semester 1, 1 semester 1, 1 semester 1. Dan pada akhirnya teman-teman akan lebih fleksibel nantinya ketika lulus. Ingin menjadi cloud engineer, teman-teman sudah mahir. Ingin menjadi seorang data analis, teman-teman sudah mahir. Atau mungkin teman-teman ada yang passionnya instead of jadi engineer, teman-teman lebih tertarik menjadi sales. Nanti teman-teman akan diberikan insight melalui Cloud Digital Leader. Jadi kalau untuk Cloud Digital Leader ini adalah posisi-posisi yang nantinya Halo. ya terputus Halo. sepertinya ya Pak. Iya. Terdengar Bu? Oh masih terdengar ya. Oke, mungkin saya kembali share screen. Ya, posisi-posisi yang kita lanjut ya. Oke. Ya, posisi-posisi yang nantinya seperti sales engineer ataupun project manager, product manager, ini akan memberikan insight ke teman-teman untuk melihat bagaimana cloud membantu bisnis dalam hal tersebut. Kemudian dalam program Career Readiness ini biasanya kita jalankan dalam versi on demand. Jadi saat ini teman-teman akan mendapatkan 300 kredit ketika teman-teman memulai journey teman-teman di dalam Google Cloud Computing Foundation. Tugas teman-teman adalah menyelesaikan track Google Cloud Computing Foundation saja dengan 300 kredit ini. Namun, ada pertanyaan? Baik. Udah banyak sih Bu kayaknya. Learning path-nya free yang saya baru pahami. Ya, jadi kalau untuk learning path saat ini teman-teman akan memulai dengan path yang paling dasar terlebih dahulu ya, di Google Cloud Computing Foundation. Nah, nanti kalau teman-teman memang sudah tertarik ingin explore lebih lanjut, teman-teman bisa mendaftarkan diri di dalam program Career Readiness tentunya. Ya, untuk slide ini nanti saya akan share ke Pak Irwan, nanti Pak Irwan akan share ke teman-teman ya. Jadi bila mana teman-teman ingin melihat secara garis besar bagaimana program ini dijalankan sampai akhir, sampai teman-teman bila mana tertarik untuk sertifikasi dan mau sertifikasi, kita berikan akses untuk mendapatkan voucher keringanan biaya nantinya. Namun tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, salah satu syarat dan ketentuannya adalah teman-teman sudah lulus di program Google Cloud Computing Foundation plus lulus di program track yang teman-teman ambil. Jadi misalkan teman-teman mau sertifikasi Associate Cloud Engineer, teman-teman harus selesai dulu nih
training Associate Cloud Engineer, baru teman-teman bisa klaim voucher tersebut. Namun bila mana teman-teman merasa bahwa skills badges yang kita berikan sudah cukup dan tidak perlu sertifikasi, kita tidak ada masalah. Jadi sertifikasi ini nanti sifatnya optional ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin ambil, teman-teman bisa apply untuk mendapatkan keringanan biaya. Kalau tidak pun, teman-teman tetap sudah mendapatkan rekognisi berupa skills badges. Iya, mungkin kita tur sedikit mengenai platform yang akan kita pakai. Dalam hal ini tentunya teman-teman mungkin sudah familiar karena teman-teman sudah membuat akun di sana ya. Jadi Google Cloud Skills Boost namanya. Jadi di dalam platform ini seperti yang teman-teman lihat ada part subscription di sini. Artinya bila mana teman-teman ketika teman-teman lulus baru ingin belajar, teman-teman harus bayar. Nah, dalam program kolaborasi ini yang cost yang seharusnya dibayarkan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Google. Artinya tidak akan ada biaya yang di-charge ke institusi dan ke teman-teman dalam mengikuti program ini semuanya akan difasilitasi secara gratis. Nah, harapan kami karena ini bentuk investasi tentunya adalah hasil yang semaksimal mungkin teman-teman dapat lulus tepat waktu atau bahkan sebelum periode tersebut berakhir. Jadi harapan kita adalah sebelum teman-teman semester berakhir, teman-teman semua sudah mendapatkan 4 completion badges dan 4 skills badges sebagai indikator lulus dalam program ini dari sisi Google. Nah, kalau dari sisi institusi nanti Pak Irwan yang akan menjelaskan ya, teman-teman. Nah, di dalam platform ini, Bu, apakah ada kuota untuk pelajar gitu? Kuota apa nih? Baik, kita jawab dulu nih ya. Silakan mungkin open mic. Ya itu, Syahrul. Ya. Kuota ini maksudnya ada batasnya kali Bu? Maksudnya hanya untuk 10 orang atau 20 orang gitu? Ya, ini kuota sertifikasi atau kuota apa nih? Kuota, nah. Syahrul, yang kamu maksud? Subsidi kuota. Subsidinya, oh buat sertifikasi yang Belajar. Ini ya, berbayar tadi kali kuota Bu? internet berarti ya? Kalau kuota internet ini nanyanya kayaknya kalau dari sisi kita enggak ya. Jadi teman-teman memang ketika ingin belajar secara online, kuotanya harus teman-teman tanggung karena yang kita berikan adalah hands-on access ke dalam platform kita. Itu yang gratis. Jadi memang ketika kita teman-teman mendaftarkan diri pun mungkin teman-teman ada satu pertanyaan yang menanyakan bahwa apakah Anda memiliki akses ke internet plus Chrome. Nah, itulah aset yang teman-teman siapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman akan belajar programming language yang lain, teman-teman mungkin akan butuh, bukan Bu, maksudnya kan berbayar. Apakah tidak ada kuota free gitu untuk mahasiswa, bukan kuota internet? Oh, oke. Kalau untuk sertifikasi, memang ada cost-nya. Tapi kalau untuk belajar, ini sebenarnya tidak akan ada charge ke teman-teman. Artinya kalau untuk belajar saja gratis. Namun bila mana teman-teman memilih untuk sertifikasi, nanti inilah akan ada biaya yang perlu teman-teman keluarkan. Karena sertifikasi ini nantinya diakui secara global ya teman-teman. Jadi kalau nilai kreditnya masih 0 harus apa Bu? Baik, kalau untuk nilai kreditnya masih 0, nanti di akhir sesi kita akan melakukan klaim kredit sama-sama. Jadi nanti by the end, sebelum meeting ini selesai, harapan saya semua orang sudah mendapatkan 300 kredit masing-masing ya. Oke. Alright. Jadi ya mungkin kita tur sedikit, jadi teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran setelah lulus program ini dengan sisa kredit yang teman-teman miliki, teman-teman mau apa? Kira-kira begitu ya. Jadi di sini ada profile yang mana profile ini sudah dilengkapi dengan micro kredensial yang kita berikan. Nah, micro kredensial yang kita berikan ini akan ada 2 bentuknya, yaitu yang pertama completion badges, yang kedua skills badges yang bisa teman-teman share tentunya ke dalam LinkedIn profile ataupun LinkedIn feed.
Saya sangat mengencourage teman-teman untuk men-share journey-nya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat satu budget, di-share aja ke feed-nya ataupun boleh mencantumkan hal tersebut sebagai skill di dalam profile teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu lulus untuk mencantumkan hal tersebut, tapi bisa dari ketika teman-teman sudah mendapatkan budget dari platform ini ya. Jadi ketika teman-teman men-share di LinkedIn feed pun, bila mana teman-teman tag saya, akan pasti selalu saya like. Ya, jadi gunanya adalah untuk sisi branding teman-teman, personal branding nantinya. Dan ketika nanti teman-teman apply ke dalam satu posisi, biasanya ada juga recruiter yang mencari dari LinkedIn. Jadi dia tidak menggunakan job posting, tapi langsung mencari cloud talent misalkan. Nah, dengan teman-teman men-share journey teman-teman, kemungkinan profil teman-teman akan muncul dari hasil pencarian itu. Sip, di like, di repost nggak Bu? Di like aja ya. Kalau di repost nanti penuh. Ya, dengan teman-teman men-share journey teman-teman di dalam platform tersebut, kemungkinan profil teman-teman muncul dari hasil pencarian tersebut akan sangat besar. Apalagi ketika teman-teman men-share journey tersebut, teman-teman menambahkan hashtag Cloud Talent Ready. Jadi di kita selalu menginformasikan ke orang-orang ataupun company-company yang memakai GCP. Bila mana membutuhkan talent, silakan cari pakai hashtag Cloud Talent Ready. Jadi biasanya di Cloud Talent Ready pun teman-teman sama-sama bisa melihat siapa saja nih yang ikut dalam program baik itu GCCF ataupun dalam program Career Readiness. Begitu kira-kira. Jadi di dalam budget ini pun dalam profile ini ada link. Jadi link ini adalah public URL yang teman-teman submit ke saya juga, ini sebagai history di saya. Nanti bila mana saya ataupun Google membutuhkan talent-talent yang sudah proficient di dalam cloud pun bisa melihat profil teman-teman. Tapi tentunya itu change-nya akan lebih sedikit ya teman-teman, karena teman-teman compete-nya dengan talent-talent di seluruh dunia dibandingkan teman-teman melakukan self-branding di LinkedIn dengan menggunakan Cloud Talent Ready tadi. Jadi di dalam public profile ini, siapapun yang mengakses profil teman-teman bisa melihat teman-teman sudah punya budget apa saja dari program ini. Nah, bila mana skills yang teman-teman miliki relevan dengan apa yang tim talent acquisition ataupun tim recruiter cari, pastinya teman-teman akan bisa masuk ke tahap berikutnya, ya. Kemudian kita balik, di sini ada part explore, di mana di dalam part explore ini teman-teman bisa melihat ada 700 plus aktivitas pembelajaran yang bisa teman-teman akses untuk menambah pengetahuan apapun di dalam Google Cloud tentunya. Jadi kalau misalkan by the end ketika Bu teman-teman Lina, sudah kayak share screen-nya belum berubah deh. baik, Misalnya juga nggak ada tab explore, Bu. view, apakah terlihat? Belum ya? Belum sih. Belum. Ini kalau saya boleh tahu, ya, saya coba ulang ya. Terlihat? Belum, Bu. Masih hitam. Oke, kayaknya memang mungkin is there any itu? Aku share window kali ya, coba. Bismillah. Terlihat? Masih Belum hitam sih, Bu. gelap, Bu. Oke, kayaknya nggak bisa nih kemungkinan. Waduh. Iya. Oke, baik. Mungkin kalau begitu gimana nih enaknya, Pak ya? Saya juga bingung nih kalau ternyata hitam di share screen-nya. Saya coba cek. Apa dikirim ke saya aja, Bu? Saya yang share screen. Mungkin boleh, tapi ini saya share-nya Cloud Skills Boost sih, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa buka Cloud Skills Boost. Nanti saya bisa share menjelaskan dari hasil sharingan Bapak. Boleh. Boleh ya, thank you Pak.
Skills. Iya. Oke. Oke, Jadi teman-teman mungkin kelihatan ya? Oh kelihatan ya, ya? sebentar ya Bu. Yap. Tadi ada yang tanya, mungkin teman-teman yang buat ngisi form yang linknya ditanya, nah ya dimasukin link yang di sini nih ya, Iya, di betul. Google Cloud ini. Nah, tadi ada yang nanya diisi apa itu. Nah, jadi teman-teman tinggal daftar dulu akun si Google Cloud Bus ini ya Bu ya. Jadi setelah Iya. buat dia masuk ke halaman profil, nah nanti kalian udah ada link ininya nih, nah kalian tinggal copy, masukin ke form registrasi kalian nanti. Ya, jadi kalau belum ada linknya, teman-teman harus setting profil teman-teman sebagai public dulu ya. Jadi ketika sini. teman-teman mengubah setting tersebut, nanti akan muncul linknya. Ya, jadi biasanya ketika belum di-set sebagai public, akan muncul opsi tersebut, Pak. Oke. Iya, jadi mungkin ulang tur ya. Jadi di dalam profile nanti teman-teman juga akan bisa melihat berapa kredit yang akan teman-teman dapatkan. Mungkin dibantu klik di profile, Pak. Iya. Nah, ini Pak Irwan sudah masih mendapatkan 400 ya, Pak ya. Masih ada 400. Jadi nanti teman-teman di dalam journey ini hanya akan mendapatkan at max 309, tapi tidak usah khawatir. Karena untuk menyelesaikan Google Cloud Computing Foundation, teman-teman hanya membutuhkan 130 kredit saja. Artinya akan ada sisa 170 kredit yang bisa teman-teman pakai untuk explore apapun yang menjadi minat teman-teman bila mana teman-teman sudah menyelesaikan program wajib. Artinya ketika teman-teman ingin explore yang lain, lakukan setelah teman-teman menyelesaikan Google Cloud Computing Foundation secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan ini adalah teman-teman sudah mendapatkan 4 completion badges plus 4 skills badges di dalam program tersebut ya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan 8 badges tersebut, silahkan pakai kredit tersebut untuk explore apapun. Karena ketika teman-teman masuk ke program berikutnya, kita akan berikan akses baru ke teman-teman untuk mengakses track yang kita sediakan. Jadi kreditnya nggak usah disayang karena berlakunya pun hanya 6 bulan. Artinya ketika semester berakhir, kredit tersebut pun akan hangus. Ya, setelahnya akan ada opsi untuk teman-teman mengubah bahasa. Jadi kalau ada kendala untuk memahami instruksi dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa ubah ke bahasa Indonesia di dalam akun Bola Dunia tersebut. Dibantu klik, Pak. Di Indonesia nih ya. Saya ganti nih ya. Iya, silakan Pak. Kalau ingin diganti. Kalau enggak pun setidaknya teman-teman udah tahu ya. Kemudian ikon sebelahnya ada ikon tanda tanya yang dilingkari. Ikon tersebut adalah ikon support. Jadi bila mana teman-teman mengalami kendala dalam mengakses lab, kemudian labnya error ataupun ada tidak bisa login di dalam akun yang disediakan di dalam instruksi lab, teman-teman bisa kontak ke tim support kita ya. Kemudian di samping itu teman-teman juga bisa initiate isu tersebut ke Pak Irwan, nanti Pak Irwan akan ke saya. Kemudian di part setelahnya akan ada subscription, jadi di-ignore saja, karena di dalam program ini nanti teman-teman akan diberikan akses secara gratis melalui kredit yang kita berikan. Jadi tidak usah diotak-atik untuk subscription, namun yang perlu saya informasikan adalah seperti yang teman-teman tahu bahwa program ini sebenarnya tidak gratis, tapi kita berikan secara gratis dengan harapan adalah teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang baru melalui program ini. Sehingga yang kami minta adalah manfaatkan program ini sebaik-baiknya untuk upskill teman-teman. Jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman sudah memiliki satu skills yang paling dekat dengan yang dibutuhkan industri. Ya. Kemudian di sebelahnya ada profile, di mana di dalam profile ini ada tab activities yang akan memperlihatkan aktivitas teman-teman dalam mengerjakan lab, dalam mengerjakan kuis, akan ada skornya di sana.
Kemudian akan ada tab badges. Nah, badges inilah rekognisi yang kita berikan. Jadi ini juga sama, value-nya diakui secara global, namun ini berupa micro credential. Jadi kalau kita berbicara credential, hal tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah micro credential, dalam hal ini berupa skills badges yang kita berikan ataupun completion badges. Dan ada kredensial lain berupa sertifikasi yang tentunya tidak di dalam program GCCF ya teman-teman. Sertifikasi adanya di dalam program level intermediate yaitu Career Readiness. Nanti teman-teman bisa menggali lebih lanjut bila mana memang tertarik untuk melanjutkan journey teman-teman belajar mengenai Google Cloud tentunya. Nah di atasnya di profile teman-teman bisa melihat ada public URL. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mau lulus ataupun sekarang kalau misalkan teman-teman sudah memulai menyiapkan CV ataupun resume yang keperluannya adalah untuk apply pekerjaan, teman-teman bisa mencantumkan link ini. Jadi siapapun yang mengakses link public profile teman-teman bisa melihat badges apa saja atau skills apa saja yang sudah teman-teman pelajari di dalam program Google Cloud Learning ini. Jadi tujuannya adalah bila mana ternyata skill-nya relevan, pastinya recruiter akan ingin explore lebih lanjut untuk melihat sejauh mana pengetahuan teman-teman ya. Screen-nya belum, oke. URL-nya ini ya permanen. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman mendaftarkan diri melalui program ini pakai email kampus, ketika teman-teman lulus, yang mungkin emailnya nanti akan ditutup, teman-teman bisa migrasikan profil teman-teman ke akun pribadi teman-teman dengan cara nanti klik profile. Jadi ketika di profile nanti akan ada menu setting atau pengaturan. Di sana nanti akan ada opsi untuk mengganti email di part security. Jadi di part security nanti akan ada opsi ya paling bawah Pak, security. Di sebelah kiri ada opsi security paling bawah. Iya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mengganti ke email yang baru ya. Dan nanti tinggal diupdate aja. Nah, nanti otomatis public profile-nya teman-teman beserta budget. Namun, kreditnya tidak bisa dimigrasikan, kira-kira begitu. Jadi, saran saya kreditnya tidak perlu disayang, dipakai saja, karena ketika waktunya sudah expire, kredit tersebut akan ditarik dari profil teman-teman. Kembali Pak ke home. Ya, di sebelahnya ada katalog, yang mana di dalam katalog ini teman-teman bisa melihat ada 700 plus aktivitas pembelajaran yang bisa teman-teman ambil di sini. Artinya ketika teman-teman sudah menyelesaikan GCCF, teman-teman tertarik untuk explore apapun, teman-teman bisa ketik di kolom pencarian, ataupun teman-teman bisa shortlist berdasarkan fitur yang ada. Jadi bisa di shortlist berdasarkan track-track yang punya skills badges, ataupun teman-teman bisa mencari pakai keyword, misalkan teman-teman ingin belajar mengenai machine learning di dalam Google Cloud lebih lanjut, silakan ketik machine learning, nanti akan ada suggestion dari hasil pencarian tersebut. Ya. Atau teman-teman tertarik ingin belajar data ataupun AI, nanti akan ada banyak sekali hasil yang muncul tentunya. Saya bingung nih kenapa dari hasil pencarian Pak Irwan nggak nongol ya? Oh, oke. Bu, yang benar ini Quick Labs atau Google Skill Boost? Baik, Google Cloud Skills Boost ya teman-teman. Jadi kalau yang familiar dengan Quick Lab, Google Cloud Skills Boost ini adalah powered by Quick Lab, artinya turunan dari Quick Lab. Jadi kalau di Quick Lab,
Lab-nya bervariasi, topiknya tidak hanya mengenai Google Cloud, tapi ada juga Android dan sebagainya. Namun di dalam Google Cloud Skills Boost, semua aktivitas pembelajarannya hanya akan terkait dengan Google Cloud saja. Oh, ini dari saya ya. Dari saya kah? Ekonya Bukan, atau? bukan. Oke, baik. Tadi Kusmandi ya. Baik. Harusnya oke. Mungkin ke sebelahnya, di sebelahnya akan ada, oh ini agak sedikit berbeda nih Pak. Pantes. Harusnya di katalog ini lebih ke explore Pak. Jadi ini memang linknya harusnya Google Cloud Skills Boost Pak. Yang ini. Google. Cloud Skill Boost. Iya. Ini akun saya juga sama terhubung ke Skill Boost ini. Harusnya sama Pak. Ini halaman katalognya malah nggak bisa diakses, Bu. Oke, mungkin ini Pak. Ya, bisa ya. Ini pet-nya sih, bukan katalog sih. Oh, katalognya nggak Bisa bisa. deh. Bisa. Ya. Silakan coba Pak, kalau ingin mencoba mesin pencarian, nanti suggestion-nya akan keluar apa saja. Ya, teman-teman bisa melihat ya, ada banyak sekali baik itu quest ataupun course yang bisa teman-teman akses di dalam sini. Namun tentunya perlu kredit. Nah, di bawahnya teman-teman bisa melihat butuh berapa kredit dalam satu quest, dalam satu course, teman-teman bisa lihat semuanya. Jadi, kalau teman-teman ingin belajar dari sisa kredit yang teman-teman miliki setelah teman-teman menyelesaikan GCCF, silakan dipakai ya. Di sebelahnya ada jalur. Ya, di dalam jalur ini teman-teman bisa melihat bahwa di dalam satu jalur kita sudah susun beberapa aktivitas. Jadi memang ini adalah desain yang kita siapkan. Nah, desainnya ini tentunya sudah kita pikirkan, yaitu berbasis suatu fungsi, berbasis suatu role yang ada di market saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seorang cloud engineer, teman-teman nanti bisa ikut program Career Readiness, mendapatkan akses di Cloud Engineer Learning Path. Nanti di dalamnya ada 13 aktivitas yang harus teman-teman selesaikan. Nah, kalau teman-teman tertarik ternyata explore menjadi network engineer di dalam Google Cloud, nanti di dalamnya sudah ada 12 aktivitas yang harus teman-teman kerjakan. Namun saat ini track-track tersebut yang hanya masuk di dalam program free access adalah Google Cloud Computing Foundation plus 3 track lain yaitu Cloud Engineer, Cloud Digital Leader, dan Data Analyst. Sehingga kalau teman-teman ingin explore terkait dengan track lain, teman-teman harus memastikan teman-teman memiliki cukup kredit. Nah, caranya bagaimana? Bisa disiasati kok, teman-teman. Jadi ketika teman-teman lulus dari Google Cloud Computing Foundation, masih ada sisa 170 kredit, teman-teman silahkan pilih path yang tidak termasuk dalam program Career Readiness. Kalau teman-teman ingin belajar sesuatu yang lain dan sasarannya adalah ingin tetap mendapatkan akses tapi di luar dari akses yang di-cover oleh Google ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa hitung saja, kalaupun ternyata belum cukup, kredit tersebut belum cukup untuk menyelesaikan path yang teman-teman mau, di program berikutnya nanti teman-teman akan mendapatkan kredit baru yang pastinya
tetap akan ada sisanya. Tapi dalam waktu 6 bulan. Jadi secara journey nantinya akan ada at max 2 tahun untuk menyelesaikan program ini secara keseluruhan ya teman-teman. Atau kalau mau teman-teman pepetin juga 1,5 tahun. Jadi di dalam saat ini kita enroll di Google Cloud Computing Foundation. Nah, bila mana, ini janji saya ya, bila mana teman-teman selesai semua ya, dalam artian satu kelas nih rame-rame selesai dalam waktu 2 bulan, nanti saya akan enroll teman-teman di dalam Cloud Digital Leader Learning Path di dalam semester yang sama. Jadi kalau untuk Cloud Digital Learning Path ini hanya butuh 10 jam saja. Artinya kalau misalkan 2 bulan teman-teman sudah selesai GCCF, kemudian teman-teman mendapatkan Cloud Digital Leader di dalam semester yang sama, semester depan teman-teman bisa siasatin ambil Data Analyst Track ataupun bisa siasatin ambil Associate Cloud Engineer. Nah, untuk sertifikasinya saran saya adalah teman-teman klaim di mendekati lulus. Artinya di semester terakhir teman-teman berada di ITTS, sehingga nantinya ketika teman-teman ujian, teman-teman lulus sertifikasi, masa pakai dari sertifikasi ini bisa maksimal. Saat ini untuk sertifikasinya kita berlakunya 3 tahun. Artinya kalau teman-teman ambilnya sekarang, teman-teman ada di tahun kedua, kan 1 tahun masih di institusi, masih di kampus ya, sayang. Artinya ketika teman-teman memutuskan untuk oke, saya mau sertifikasi, nanti sertifikasinya ketika mau lulus aja. Ya. Oke, tuh diajarin sama Bu Lina tuh gimana Iya. caranya. Memaksimalkan. Jadi kalau nantinya di tengah jalan, kalau saya sertifikasi sekarang gimana Bu? Saya mau magang nih gitu kan, dan magangnya berbayar. Nah, misal nih ya, kalau resertifikasinya, untuk sertifikasi biayanya berapa dolar. Jadi kalau untuk sertifikasi, kita ada 2 sertifikasi. Yang pertama ada Cloud Digital Leader, ini di $99, belum termasuk diskon ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman apply untuk mendapatkan diskon, teman-teman hanya akan bayar setengahnya, artinya $49 saja. Kemudian untuk Associate Cloud Engineer ini di $125, belum termasuk diskon yang diberikan. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk certified di Cloud Engineer, nanti teman-teman bisa ikut training Associate Cloud Engineer terlebih dahulu, apply untuk mendapatkan voucher diskon 50%. Artinya nanti teman-teman hanya perlu membayar $62,5. Ya. Nggak ada yang versi 5 tahunan, belum. Jadi saat ini memang dulunya 2 tahun teman-teman. Jadi per 2022 di kuartal terakhir kemarin diubah masa berlakunya jadi 3 tahun. Jadi kalau untuk level associate memang biasanya 3 tahun ya. Jadi setelah teman-teman berkarir 3 tahun, teman-teman sudah bisa mendapatkan sertifikasi dengan level yang lebih tinggi, yaitu profesional. Itu targetnya ya. Nggak mungkin kan mau di level associate terus, sementara teman-teman udah pengalaman nih, udah proven di industri bahwa teman-teman sudah bekerja sebagai cloud engineer 3 tahun. Sudah saatnya naik level nanti setelah 3 tahun. Ya, namun kalau untuk naik level, posisinya teman-teman sudah bekerja, sudah tidak ada subsidi dari Google pastinya. Jadi harus ditanggung sendiri. Semoga menjawab ya. Semoga bisa diklaim ke kantor. Saya doa paling kenceng, Mas. Amin. Ya, masuk ke part sebelahnya Branda. Jadi ketika teman-teman enroll di salah satu path yang kita sediakan, nanti teman-teman bisa melihat progresnya di sini. Akan ada bar nantinya yang akan muncul dan memperlihatkan progress journey-nya teman-teman. Jadi nanti akan ada bar dalam warna abu-abu, kemudian progresnya nanti akan ada di warna kuning. Nah, nanti setiap saat teman-teman ingin kembali memulai atau melanjutkan kursusnya, teman-teman tinggal klik button continue learning path aja sesuai dengan learning path yang teman-teman pilih. Tentunya dalam hal ini, tahap pertama teman-teman hanya akan enroll di dalam Google Cloud Computing Foundation Learning Path. Ada paling bawah nanti di dalam bagian jalur ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin
Ya, saya kembali sedikit ke dalam slide. Jadi teman-teman juga bisa melihat kira-kira program journey-nya akan seperti apa. Ini Dari saya start, Bu. ya, dari sisi mahasiswa. Kelihatan, Pak? Enggak sih, Bu. Enggak juga ya. Aduh, Saya tadi bingung nih, kelihatan kenapa padahal. ya? Oh, mungkin ini kali. Coba ya. Kelihatan belum ya? Saya coba sekali lagi. Kelihatan, Pak? Enggak, Bu. Belum. Baik. Mungkin saya leave dulu ya, terus saya join kembali. Oke, boleh. Boleh ya, Pak ya? Oke, ditunggu sebentar. Saya coba ya, Pak ya. Sudah terlihat? Belum juga. Belum sih, Bu. Kok di saya udah ya? Oke, sebentar. Nah, ini ada nih, Bu. Udah kelihatan, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Duh, Bu Lina yang hilang. Halo? Ya. Oh iya. Ya, Kelihatan. jadi kita lanjut atau ada pertanyaan? Sambil dilanjut aja, Bu. Boleh ya. Jadi secara keseluruhan journey-nya teman-teman akan ada 8 fase nantinya. Yang pertama saat ini teman-teman onboarding. Jadi mulai hari ini sampai minggu-minggu seterusnya adalah teman-teman mengikuti training. Masuk ke fase ketiga bila mana teman-teman sudah mendapatkan 4 completion badges dan 4 skills badges. Artinya teman-teman sudah lulus dari program ini di fase ketiga dan keempat ya. Jadi nanti di fase 5 teman-teman bisa berpartisipasi di program Career Readiness. Fase 6 nanti teman-teman akan melakukan training mandiri di program Career Readiness. Jadi pembedanya adalah saat ini ketika teman-teman ada di program Google Cloud Computing Foundation, nanti Pak Irwan akan membantu menjelaskan materinya. Namun prakteknya tetap akan teman-teman lakukan di dalam platform Google Cloud Skills Boost. Namun untuk program Career Readiness nantinya teman-teman sudah diharapkan udah bisa nih training secara mandiri. Artinya teman-teman perlu menonton video yang kita sediakan, kemudian teman-teman perlu mengerjakan lab yang kita sediakan secara mandiri pastinya. Nah, jadi memang di fase 7 teman-teman sudah bisa melihat ya, self-paced training, artinya training mandiri dan menyelesaikan kursus secara mandiri. Namun tetap nanti teman-teman bisa bertanya ke Pak Irwan dan dosen-dosen yang akan kita training sebelum teman-teman onboard di dalam program Career Readiness. Nah, kemudian setelahnya teman-teman akan berhasil mendapatkan skills badges dari track yang teman-teman ikuti di dalam program Career Readiness. Jadi kalau teman-teman mengikuti journey-nya secara keseluruhan, yaitu 4 track yang kita sediakan, in total dalam profil teman-teman bisa mendapatkan lebih kurang ada 20 skills badges nantinya. Dan yang terakhir ada sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi seperti yang saya sampaikan, sifatnya akan selalu optional, artinya tidak wajib untuk teman-teman mendaftarkan diri di sertifikasi.
Jadi kalau teman-teman merasa bahwa skills badges yang teman-teman koleksi ini sudah cukup membuktikan bahwa teman-teman patut di-hire dan memiliki skills tersebut, silakan berhenti di fase 7. Namun bila mana teman-teman merasa ketika saya sertifikasi, saya merasa bahwa saya lebih pede nih gitu ya, biasanya begitu. Atau memang ada perusahaan yang menuntut bahwa oke, saya butuh posisi cloud engineer, syaratnya sudah tersertifikasi associate cloud engineer, artinya peluang tersebut hanya bisa teman-teman dapatkan bila mana teman-teman certified dalam role tersebut. Jadi silakan nanti ketika teman-teman menyelesaikan training, teman-teman bisa decide mana yang terbaik bagi teman-teman ya. Namun dari sisi Google, tetap kita akan bantu dengan voucher keringanan 50% tersebut bila mana teman-teman merasa bahwa by the end, oke, saya maunya sertifikasi deh gitu. Silahkan apply mendapatkan voucher 50% tersebut dan mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian sertifikasi. Jadi ujian sertifikasi pun nanti akan ada 2 cara, jadi teman-teman bisa mengikuti ujian online dan offline di center yang sudah kita sediakan. Dalam hal ini ada di Jakarta pastinya. Ya, jadi kalau memang teman-teman merasa, oh saya males deh kalau untuk ikut offline, saya mau online saja. Jadi nanti sebelum sertifikasi pun kita akan provide satu panduan, di mana di dalam panduan tersebut akan membahas apa saja yang perlu teman-teman siapkan sebelum teman-teman melakukan ujian sertifikasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali? Ini kita sudah tur tadi ya, secara keseluruhan. Jadi nanti akan ada 4 track ini yang akan teman-teman akses. Dan saya selalu merekomendasikan untuk mengakses Cloud Engineer Learning Path ini di tahun ketiga ataupun tahun keempat. Karena seperti yang saya informasikan bahwa 3 track merah, kuning, hijau ini adalah track dengan level intermediate, artinya teman-teman diharapkan sudah memiliki beberapa pengetahuan sebagai prasyarat untuk memudahkan teman-teman memahami konten-konten yang kita sajikan di dalam track-track ini. Iya, ini sedikit info nantinya terkait dengan skills badges, dan saya bahas sedikit nih, untungnya mengkoleksi skills badges ini apa gitu ya. Yang pasti, yang pertama ketika teman-teman mencantumkan skills badges sebagai skill di LinkedIn teman-teman, profil teman-teman akan sangat mudah di-discover, ditemukan. Jadi untuk skills badges yang kita sediakan pun, kredibilitasnya sudah tidak diragukan ya, karena memang di-host dan diberikan oleh platform yang memang milik Google. Dan pastinya ini sebagai rekognisi atau penghargaan ataupun reward yang kita berikan saat ini bagi teman-teman yang menyelesaikan journey teman-teman. Jadi kalau nggak selesai, teman-teman tidak akan mendapatkan badges ini. Nah, oke, baik. Ada pertanyaan ternyata. Kalau gagal waktu ngerjain quest, kredit yang sudah di-redeem hilang atau bisa? Ya, kalau untuk kredit yang dipakai untuk mengerjakan. Oke, mohon maaf. Sepertinya saya terdisconnect secara sistem. Mungkin saya bantu coba share kembali ya. Iya, jadi kalau untuk kredit yang sudah dipakai untuk mengerjakan quest, kemudian questnya tidak berhasil dikerjakan sampai selesai, kreditnya tetap akan dihitung sudah terpakai ya teman-teman. Kemudian untuk re-attempt ini sangat memungkinkan selama teman-teman masih memiliki kredit. Jadi tips dari saya juga sedikit yang saya aplikasikan adalah sebelum teman-teman mengklik button Start Lab, teman-teman baca dan pahami instruksinya dulu, mau ngapain di lab-nya. Karena ketika teman-teman berada di dalam course, nantinya akan ada step by step yang diberikan oleh platform untuk mengerjakan lab tersebut. Dan usahakan selalu mengikuti step by step tersebut. Karena kalau misalkan teman-teman mengide-ngide, kreatif, mencoba sesuatu yang baru, teman-teman akan terdeteksi sebagai orang yang tidak mematuhi rules lab.
dan nanti akan ada kemungkinan bahwa akun teman-teman akan diblok dari sistem karena teman-teman tidak mengikuti instruksi. Jadi saran saya pahami teorinya terlebih dahulu. Kalau misalkan nggak tahu bisa bertanya ke Pak Irwan juga. Kemudian ketika teman-teman masuk kepada mengerjakan lab, pahami instruksi labnya terlebih dahulu, baca step by step-nya, langkah-langkahnya. Kemudian kalau sudah dipahami, baru teman-teman mulai mengerjakan lab dan mengklik start lab. Ya, karena kalau misalkan teman-teman mengklik start lab, baru teman-teman akan membaca instruksi, nanti untuk memahami instruksi, teman-teman sudah butuh 10 menit. Sementara durasi lab ini hanya akan ada di kisaran paling singkat 30 menit, paling lama 1,5 jam, tergantung kompleksitas dari labnya. Jadi akan sangat disayangkan 10 menitnya teman-teman yang tadinya sudah bisa mengerjakan beberapa step, terpakai untuk memulai membaca instruksi. Ya. Semoga menjawab. Pertanyaan lain? Atau kita lanjut? Ya. Di part ketiga ini ada rekognisi yang memang kita berikan dalam program ini sebagai bentuk reward-nya kita. Jadi teman-teman nanti akan bisa mengkoleksi berbagai macam skills badges yang kita sediakan dan desainnya juga pun macam-macam sebagai tanda bahwa teman-teman sudah mahir di dalam suatu konsep yang kita sediakan di dalam platform kita. Kemudian yang terakhir tentu saja part dari networking ini ada hubungannya dengan apa yang saya share sebelumnya, yaitu share journey-nya teman-teman di LinkedIn. Jadi dengan teman-teman men-share journey teman-teman di LinkedIn, nanti teman-teman juga bisa menemukan mahasiswa-mahasiswa lain yang juga dalam program yang sama, yang juga tengah menyelesaikan program tersebut, dan teman-teman bisa connected satu sama lain dan bertanya bila mana nantinya teman-teman ingin sharing terkait dengan journey teman-teman. Ya, masuk ke part berikutnya, bagaimana kita memulai belajar Google Cloud tentunya. Nah, dalam hal ini saya minta satu orang mungkin mendemokan melakukan klaim kredit. Kira-kira ada yang secara sukarela ingin menunjuk dirinya? Barangkali? Tidak perlu khawatir, nanti akan saya pandu. Ayo, itu yang mau dapat kredit, dibantuin ini. Semua akan dapat kredit ya. Jadi harapan saya adalah semua mulai buka emailnya, plus mulai buka tab incognito di sebelah Zoom-nya. Belum ada nih yang mau voluntary menunjuk dirinya. Saya tunjuk aja barangkali ya. Saya coba lihat dari list yang sudah saya kirimkan. Nggak ada sama sekali nih kayaknya nih yang mau secara sukarela ya. Udah malu-malu, Bu. Baik. Salahuddin ada? Salahuddin Abdul Aziz nih. Atau Aditya. Aditya ada barangkali? Waduh, Desember meeting. Ada, Bu. Ada ya, oke. Aditya bersedia? Untuk sama. mengklaim kreditnya, Bu. Iya, untuk melakukan demo klaim kreditnya. Jadi nanti saya akan minta Mas Aditya untuk share screen dan melakukan step by step-nya untuk mendapatkan kredit. Jadi teman-teman yang lain nanti akan melihat bagaimana step by step-nya, karena yang saya kirimkan adalah dalam bahasa Inggris yang mungkin ada teman-teman lain yang kesulitan mungkin untuk memahami step by step-nya. Jadi dalam sesi ini saya ingin pandu
Boleh, Bu. Boleh ya. Oke, silakan. Mungkin share screen-nya terlebih dahulu dan buka email yang sudah saya kirimkan di jam 6:45 tadi ya. Apa sudah kelihatan, Bu? Di saya, oh saya stop sharing dulu ya. Ya, ya sudah. Oke, baik. Sudah menerima email. Mungkin teman-teman juga bisa dibantu cek di mailbox-nya masing-masing. Ada email dari saya, Siti Malina. Di dalamnya ada, ya, ada step by step untuk mengklaim kredit. Jadi mungkin scroll ke bawah saja. Teman-teman harus kerjakan step dari 1 sampai 9 ya. Jangan ada yang terlewat satu pun. Jadi step pertama, teman-teman akan diminta untuk buka bar incognito. Kemudian copy dan paste link yang kita berikan. Kalau misalkan sudah login, minta di logout dulu ya akunnya. Jadi nanti login-nya ketika teman-teman sudah membuka link yang ada kode ITTS-nya. Ya, silakan copy dan paste tanpa titik ya. Di enter. Ya, silakan sign in. Iya, silakan cek profilnya terlebih dahulu. Apakah sudah mendapatkan 9 ataupun 1 kredit? Ya, sudah mendapatkan 9 kredit ya. Iya, jadi kembali saja. Ya, silakan klik Start Lab di sebelah kiri. Jadi di dalam A Tour of Google Cloud Hands-on Lab, teman-teman perlu mengerjakan task 4. Jadi di sebelah kanan ini ada task 1, 2, 3, 4. Silakan klik task 4-nya. Jadi nanti di task 4 ini teman-teman bisa melihat step by step teman-teman harus ngapain. Nah, kemudian untuk memulai lab, silakan klik Open Google Console di sebelah kiri. Ya, silakan klik Next. Kemudian kembali ke tab sebelumnya dan copy password-nya. Bu, ini yang lain juga praktek juga atau nonton Ya. dulu, Bu? Kalau mau nonton dulu boleh, tapi kalau mau praktek langsung juga boleh. Jadi pastikan teman-teman melakukan step ini secepat mungkin, karena link yang kita sediakan ada masa expire-nya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman udah mau praktek, baru mau klaim kredit, dan ternyata linknya sudah expire, karena kita tidak akan berikan link baru ya teman-teman, untuk teman-teman mendapatkan hands-on access di Google Cloud Skills Boost. Jadi kalau memang ada kesempatan dilakukan sekarang, jangan ditunda. Klik I understand. Ya, kemudian ya ini adalah tampilan. Silakan klik I agree dan klik agree and continue. Ya, kembali ke tab sebelumnya. Teman-teman bisa membaca instruksinya di poin nomor 1 sampai nomor 4. Scroll sedikit. Ya.
Oops. Jadi teman-teman diminta klik navigation menu, kemudian klik API and Services, kemudian pilih library, kemudian di nomor 2-nya teman-teman diminta mengketik dialog flow, kemudian di poin ketiganya teman-teman diminta untuk mengklik enable. Silakan kembali ke tab setelahnya, ke tab GCP-nya. Ya. API and Services di sebelah kiri, kemudian library. Ya. Ketik dialog flow. Atau kalau misalkan teman-teman, ya, silakan. Ya, silakan klik. Kemudian klik enable. Dan tunggu sampai selesai. Bagi yang belum menerima email, berarti saya belum menerima teman-teman sudah mendaftarkan, mengisi formulir ya. Jadi kalau misalkan sudah diisi, ketika meeting ini berlangsung, nanti teman-teman akan segera menerima email tersebut ketika meeting ini selesai. Ya, silakan kembali ke tab sebelumnya. Dan di sebelah kanan ini akan selalu ada checkpoint. Jadi ada bendera skor. Ya, silakan diklik. Ya, sudah bisa melihat bahwa skornya sudah 100/100, artinya lab-nya sudah selesai. Kalau lab-nya sudah selesai, teman-teman sudah bisa mengklik end lab. Nah, untuk kuisnya bisa teman-teman kerjakan nanti di luar durasi lab. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mulai lab, fokus hanya untuk menyelesaikan lab-nya saja. Silakan klik submit. Ya, bisa di-cancel. Ya. Kemudian silahkan refresh link-nya. Ya, kemudian silahkan cek profilnya. Ya, sudah mendapatkan 309 kredit ya. Kemudian step berikutnya, ketika teman-teman sudah mendapatkan 309 kredit, silakan kembali ke email. Ya, saya kayaknya nggak mau. Ya, silakan scroll down. Ini di step 8, 7 dan 8. 7, ini bila mana ada kendala, kemudian teman-teman bisa reach out ke support@quicklab.com atau bisa klik yang tanda tanya dilingkari ya. Jadi masuk ke step 8, di sana ada link yang teman-teman perlu klik. Jadi mungkin di dalam this link itu tinggal klik kanan dan copy link saja. Ya, silakan paste di sini, buka tab baru boleh. Ya. Setelahnya, silahkan subscribe to this learning path. Klik button biru tersebut. Silakan scroll sedikit. Ya, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada 4 course yang harus diselesaikan dan ada 4 quest yang harus teman-teman selesaikan. Jadi pembedanya adalah ketika teman-teman mengakses lab di dalam course, akan selalu ada panduan, teman-teman harus ngapain, stepnya apa saja. Tapi begitu masuk quest, ini adalah ujian yang kita sediakan. Jadi nanti akan ada satu skenario yang disediakan, yang mana solusinya adalah yang sudah teman-teman pelajari di dalam course tentunya. Jadi teman-teman harus mengingat kembali apa yang sudah teman-teman pelajari bila mana teman-teman masuk ke dalam part menyelesaikan quest. Jadi saran saya adalah ketika selesai satu course, selesaikan satu quest.
Selesai satu course, selesaikan satu quest. Jadi nantinya by the end teman-teman akan mendapatkan 4 completion badges dari course dan 4 skills badges dari quest. Karena quest-quest ini berkaitan dengan course yang teman-teman pelajari. Topiknya tidak akan melenceng dari apa yang sudah teman-teman pelajari. Nah, untuk memulai, teman-teman bisa klik begin di course pertama. Ya. Jadi nanti scroll dikit ke bawah. Ya, lagi. Teman-teman bisa melihat dalam course ini teman-teman butuh 5 kredit. Silakan enroll in this on-demand course. Ya, silakan scroll. Jadi temukan step pertama, teman-teman harus ngapain. Nah, pertama ini course introduction. Jadi silakan klik panah ke sampingnya. Nanti akan ada video, silakan klik link videonya. Jadi karena nantinya teorinya akan disampaikan oleh Pak Irwan, video-video yang ada ini harus teman-teman tandai sebagai completed. Nah, hacknya adalah di pojok kanan atas ada button mark as completed. Jadi tugasnya teman-teman adalah ketika teman-teman ingin mendapatkan completion badges, teman-teman harus mengkoleksi tanda centang hijau. Silakan diklik. Ya. Nanti ketika teman-teman mengklik button, sistem akan mendeteksi bahwa videonya sudah ditonton ya, teman-teman. Jadi kalau teorinya didapatkan di kelas, silakan skip semua videonya dengan catatan mark semua videonya as completed. Nah, saat ini harus diklik satu-satu dan mark satu-satu ya. Jadi nanti akan ada quiz juga, dan akan ada dokumen, dan akan ada lab. Jadi semuanya nanti akan harus teman-teman selesaikan di setiap kursnya. Nah ini di course pertama, nanti penutupnya akan selalu ada quiz. Dan quiz tersebut harus teman-teman kerjakan untuk mendapatkan tanda centang. Ya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan barangkali? Ya, hack yang lain, bila mana teman-teman merasa teman-teman ingin mendapatkan insight yang lain nih di luar dari yang dijelaskan oleh Pak Irwan, dan tertarik untuk menonton videonya, silahkan ditonton ya teman-teman. Namun bila mana tidak ada waktu untuk menonton videonya, tolong di-mark as completed. Oke, baik. Kalau pada waktu ngerjain lab ada masalah koneksi internet, bagaimana Bu? Biasanya untuk mengerjakan lab, kita butuh koneksi internet yang stabil ya, teman-teman. Jadi make sure bahwa ketika teman-teman mengerjakan lab, ini koneksinya, bandwidth-nya cukup untuk menyelesaikan lab tersebut. Karena kalau misalkan teman-teman sudah klik start lab, ini kreditnya sudah langsung terpotong, dan bila mana ada kendala, kredit tersebut tidak akan dikembalikan. Ya. Ya, silakan scroll down sedikit, nanti teman-teman bisa melihat di dalam sebelah kirinya, Mas. Ya, di dalam course yang pertama, teman-teman akan memulai tur di lab teman-teman dari lab yang sudah teman-teman kerjakan di paling awal, yaitu tur hands-on lab-nya. Silakan scroll sedikit lagi ke bawah. Ya. Bisa dilihat ya, a tour of Google Cloud Hands-on Lab, ini sudah ada tanda centangnya. Artinya nanti lab keduanya adalah Getting Started with Cloud Shell and Google Cloud. Jadi nanti di dalam Getting Started with Cloud Shell and Google Cloud ini akan mulai membahas bagaimana teman-teman melakukan coding, membuka konsol, dan sebagainya. Di dalam platform GCP pastinya. Jadi akan tetap dilakukan tur terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman kebingungan pun biasanya di setiap instruksi lab, di atasnya akan selalu ada brief bagaimana cara kerja lab tersebut. Jadi tinggal dibaca aja. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ke Pak Irwan ataupun ke saya. Ya. Jadi kalau ada yang belum menerima email,
Silahkan ditunggu paling lambat besok. Bila mana besok juga belum dapat, silahkan informasikan ke Pak Irwan, akan saya cek dan saya informasikan ke beliau. Ya, iya. Ada teman-teman yang lain yang sudah mendapatkan kredit juga atau mengalami kendala dalam mendapatkan kredit dan melakukan klaim kredit? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aditya yang sudah bersedia mendemokan cara mengklaim kredit ya. Sangat diapresiasi sekali. Ya, nanti Mas Aditya tinggal melanjutkan journey-nya ya. Mungkin sedikit tambahan dari saya, mungkin kembali ke A Tour of Google Cloud Hands-on Lab. Di tab pertama, di atas. Tab pertama, ya. Ya, jadi mungkin bisa diklik tanda panah back. Di atas, iya. Nah, nanti di home teman-teman bisa melihat. Di paling bawah ini ada in progress. Nah, sudah bisa melihat ya. Ada bar yang menunjukkan progresnya sudah sampai mana. Atau bisa juga mengklik pad. Nah, ini silakan di-refresh terlebih dahulu mungkin. Ya, scroll down sampai paling bawah. Ya, di paling bawah ini sudah melihat ada pad yang di-subscribe ya, Google Cloud Computing Foundation. Nanti diklik aja pad ini, nanti di dalamnya teman-teman bisa melihat aktivitas apa saja yang harus teman-teman selesaikan, dan progresnya sudah sampai mana. Iya, pertanyaan. Dapat kredit tambahan, Mas Aditya? Boleh, nanti saya tambah. Khusus buat Aditya aja ya. Iya, thank you. Mungkin ada teman-teman yang lain yang pengen nyoba juga dan pengen share screen atau sudah cukup? Ada yang kendala nggak dalam klaim poinnya? Nanti sharing di grup aja paling ya buat teman-teman kalau buat ini. Kalau ada kendala, ada isu, di biar yang lain juga tahu juga gitu kalau menemukan kendala yang sama. Iya. Jadi kalau memang ada kendala nanti silakan dibahas di grup ya. Oh, berarti sudah ada grupnya ya, Pak? Ada, Ibu? Mau saya invite? Silakan, Pak. Jadi Oh, kalau boleh. misalkan ada pertanyaan nanti saya bisa langsung jawab di sana. Tapi di-mention ya, teman-teman. Jadi kalau ingin bertanyanya ke saya, silakan mention nama saya, nanti akan saya jawab. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari saya, cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dalam training ini. Semoga kita semua tetap semangat ya untuk menyelesaikan journey-nya sampai akhir. Nanti bila mana teman-teman tertarik untuk menjadi mentor, meng-guide teman-teman yang lainnya, kita akan adakan campaign kecil. Jadi campaign kecilnya ini nanti hanya akan ada satu mentor dalam satu institusi, artinya kalau ada 2 kelas tetap hanya akan ada satu mentor. Tugas satu mentor ini akan membantu teman-teman semua menyelesaikan atau meng-guide teman-teman dalam mengerjakan lab. Nah, si mentor nanti yang terpilih akan ada reward-nya dari saya. Ya. Jadi nanti setelah program ini jalan, kita akan buka di 10 hari pertama, nanti tanggalnya akan ditentukan oleh Pak Irwan. Namanya adalah Student Mentor Challenge. Jadi yang kita cari adalah kampus ambasador yang nantinya tentunya ada term and condition untuk apply. Salah satunya sudah menyelesaikan kursus
sebanyak 75%. Jadi reward yang akan teman-teman dapatkan pastinya nanti akan ada sertifikat apresiasi dari Google Cloud. Kemudian yang kedua akan ada swag dari kita. Ini hanya untuk mentor yang terpilih dan hanya akan satu orang yang berhak mendapatkan hal tersebut. Di sisi lainnya adalah ini akan menjadi kesempatan juga bagi teman-teman untuk merasakan bagaimana menjadi seorang leader di dalam komunitas mahasiswa ya. Ya, dari saya sekian, mungkin saya kembalikan ke Pak Irwan. Silakan. Oke, thank you Bu Lina. Nah, teman-teman, mantap ya. Jadi kesempatan kalian nih masih kuliah di TS, udah bisa belajar cloud computing, apalagi tadi kalau dari penjelasan Bu Lina ya. Jadi kalau kalian lulus gitu ya di entah kalian dari cari kerjaan itu lihat profil LinkedIn kalian atau lihat dari CV kalian, HRD udah gemeter nih lihat isi LinkedIn kalian tuh udah ada Google Cloud segala macam. Oke. Ya, nah, Pak, ada pertanyaan ternyata Pak dari saya. 75% dalam waktu 10 hari dari sekarang atau gimana katanya. Nanti tanggalnya akan saya tentukan bersama dengan Pak Irwan. Pastinya segala komunikasinya akan dikirimkan via email ya teman-teman. Kapan Student Mentor Challenge ini akan dimulai. Namun hanya dalam waktu 1 bulan pertama. Jadi kalau teman-teman mau curi start menyelesaikan 75% dari sekarang silahkan. Jadi kalau 75% ini indikatornya adalah teman-teman sudah mendapatkan 3 completion badges dan 3 skills badges dari program Google Cloud Computing Foundation. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan 6 badges tersebut, nanti teman-teman bisa mengisi formulir untuk mendaftarkan diri menjadi mentor. Nah, untuk menjadi mentor dari kita nanti akan ada sesi interviewnya ya teman-teman. Jadi silakan persiapkan diri teman-teman. Jadi mungkin sedikit info, interviewnya tidak akan jauh-jauh dari bila mana teman-teman sudah pernah ya ikut komunitas, dari kegiatan berkomunitas pastinya. Nah, ya, jadi buru-buru kerjainnya karena dari Bu Lina semangat. Bagi si Adit tuh tadi ya udah 1 completion badge. Belum. Si Adit belum ya? Si Adit baru ya. 1 task doang. 1 lab, ya. iya. Jadi kalau untuk menyelesaikan mendapatkan 1 completion badges akan ada 2-3 lab sih Pak dalam 1 track. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya. Si Adit belum curi start teman-teman. Teman-teman masih bisa mengejar. Iya. Oke. Jadi dalam 1 bulan ini Bu ya? Atau nanti kita akan tentuin lagi? Kita akan tentuin, setelah ini saya akan kirimkan 1 email ke Pak Irwan. Jadi nanti Pak Irwan bisa tentukan 10 harinya ini akan dimulai dari kapan. Boleh dari 1 Maret, boleh dari 28 Februari, nanti Pak Irwan bisa menentukan. Ya. Namun ketika Pak Irwan sudah menentukan, kita hanya hitung 10 hari setelah tanggal yang ditetapkan. Jadi dalam waktu 10 hari tersebut, bila mana sudah mencapai 75% progres, silakan mengisi formulir untuk apply menjadi mentor. Ya. Kelas karyawan dibalap kelas reguler. Jangan minder, Pak. Ini kan bisa diakses secara fleksibel, Pak. Jadi setelah kerja dikejar juga bisa, Pak. Biasa kelas karyawan lebih kuat begadangnya kok. Semangat. Ya. Oke. Ya, silahkan Pak Irwan. Dari saya sepertinya sudah. Oke sih, dari saya juga cukup lah karena biar nggak memakan waktu lama juga. Jadi cukup ya teman-teman. Nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau mungkin nanti ada yang mau nanya bisa di grup, kita boleh chat ke saya aja. Dan nanti saya terusin ke Bu Lina. Kalau nanti mau bertanya ya mengenai seputar Google Cloud si pembelajaran ini. Oke, kalau gitu sekian untuk waktunya. Terima kasih Bu Lina atas waktunya. Sama-sama, untuk kesempatan Pak. hari ini. Oke, kalau gitu kita akhiri ya pertemuan hari ini.
Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Thank you Bu Lina juga. Ya, see you semuanya. Bye. Thank you semuanya. Thank you, Selamat Pak. malam. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Pak. Thank you, Thank you. Pamit ya. Oke.